Welcome to Visio Podcast episode 1. Nah teman-teman, di Visio Podcast ini kita akan berbincang dan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang akan memberikan banyak informasi mengenai kehidupan mahasiswa fisioterapi atau pekerjaan-pekerjaan tentang fisioterapi. Intinya kita akan menggali lebih dalam tentang fisioterapi. Buat Visio Podcast perdana kita, ini kita akan bahas mengenai kehidupan perkuliahan mahasiswa fisioterapi. Nah, nih kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Indah Putri Insani, mahasiswa fisioterapi semester 7 Universitas Erlangga. Hai Kak. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Yuka gimana? Aman-aman, baik banget. Mantap. Sebelum lanjut nih, ini Mbak Puput, panggilan akrabnya ini saya boleh panggil Mbak Puput? Boleh. Oke, kita langsung ke perbincangan kita, boleh nggak Mbak ini Mbak? Boleh dong. Nah, mau tanya nih Mbak, gimana sih Mbak Puput awal mulanya tahu fisioterapi? Awalnya ya waktu SMA itu kan ada SNM, SBM ya. Gak kepikiran sih buat mandiri. Nah, buat SNM itu emang dari dulu kan cita-citanya mau jadi dokter. Nah, SNM-nya ya udah apply ke dokter kan di salah satu univ lah. Emang nggak kayak nggak optimis gitu sih. Ya udahlah coba-coba aja siapa tahu gitu kan. Ternyata ya udah gagal. Terus SBM-nya nyoba lagi, coba cari kayak bidang kesehatan yang lain gitu loh. Nah, terima sih, tapi kayak emang nggak kayak kurang gitu loh prodi itu. Nah, terus akhirnya sama orang tuanya salah satu sahabat sih ya dikasih tahu tentang fisioterapi ini. Kebetulan beliau emang kerjanya di kayak ya sport gitu kan, di sepak bola gitu, jadi kurang lebih tahu lah kalau ada fisioterapi. Nah, akhirnya dikasih tahu tentang itu dan mikirnya wah iya ya enak, oke lah coba. Baru tahu jadi kayaknya masih oke lah buat pekerjaan gitu. Seneng nggak Mbak tapi akhirnya masuk sini? Seneng. Kayak kan SBM keterima nih. Nah, pengumumannya mandirinya vokasi ini itu tuh sehari setelah pengumuman SBM. Nah, emang pengennya sih lebih fisioterapi daripada bidangnya. Udah mantep banget nih berarti ya Mbak ya. Nah, terus kenapa nih Mbak kok bisa ke fisioterapi Universitas Erlangga? Kan banyak tuh pasti. Kalau fisioterapi UNER ya, jujur waktu SBM itu udah nyari-nyari kan tentang fisioterapi. Nah, itu tuh adanya kalau nggak salah tuh di Unhas, di Makassar sama di aku lupa lupa nggak tahu. Nah, terus akhirnya coba cari-cari kan yang lain. Ternyata ada di UNER, meskipun D4 ya setara kan ya. Ya udah UNER gitu kan. Kelas UNER gitu ya. UNER gitu kan. Ya udahlah dicoba aja, nggak apa-apa, mandiri ya D4 nggak apa-apa lah. Oke. Akhirnya ya udah daftar di UNER. Sebenarnya kayak nggak tahu juga sih bakal keterima atau enggak. Kayak ya udahlah dicoba aja. Dan ternyata ya masuk. Nah, pas masuk nih Mbak, pesan pertamanya gimana nih tentang fisioterapi? Kan pasti ketemu tuh sama mata kuliah tentang fisioterapi lah buat dasarnya gitu kan. Gimana tuh Mbak? Awal setahu aku nggak tahu ini di sekolahku doang atau gimana, tapi waktu SMA itu kayaknya biologi tuh bahasanya masih kayak tulang dari SD gitu kan, maksudnya kayak tulang belikat lah, tulang selangkah. Nah, tiba-tiba masuk kuliah anatomi semester 1 langsung dikasih bahasa Latin. Wah, itu benar-benar shock banget. Terus belum lagi kayak ada ini kan ospek-ospeknya, jadi kayak ya udah benar-benar kagetnya di situ sih. Kalau yang lain kurang lebih aman. Terus tantangannya Mbak selama jadi mahasiswa baru tuh gimana? Gimana struggle-nya Mbak Puput nih ngelewatin jadi mahasiswa baru? Kan perantara tuh Mbak dari SMA ke mahasiswa. Kalau semester 1 dulu kayak benar-benar kan masih shock ya. Jadi kayak kuliah tuh ya udah istilahnya malas-malasan gitulah. Terus kebentrok sama ospek-ospek yang padat. Kadang tuh tugas ospeknya tuh bisa kayak ngedistract semuanya gitu loh. Jadi kayaknya itu sih kayak yang bikin semester 1-nya lebih berwarna. Jadi kayak susah banget, belum lagi masih adaptasi sama matkul-matkulnya gitu kan. Ya yang paling kacau anatomi itu sih, kayak kaget banget bahasanya begitu susah ngapalinnya kan. Di-spill dong. Anatomi gimana sih gitu? Apanya nih? Matkulnya kayak gimana?
Ya udah mempelajari kan otot kita kan lebih ke ini ya, lebih ke fungsi gerak kan. Jadi tentang otot, tulang, sendi-sendi ya udah kayak ngafalin, kayak kita taunya ini tulang paha, tulang betis gitu kan. Nah, tapi kalau udah masuk ke anatomi yang di kuliah udah benar-benar beda namanya. Ini apa sekolah kuliah yang sebelumnya yang ketinggalan zaman untuk bahasanya. Jadi ya udahlah, banyak-banyak baca. Nah, mata kuliahnya Mbak Puput nih, favoritnya apa nih? Kalau masih semester awal-awal kan masih mata kuliahnya masih kayak umum gitu ya, jadi belum ada. Tapi kalau udah semakin ke belakang sini lebih suka ke sport sih. Wah, Fisioterapi olahraga. kayak gimana tuh fisioterapi olahraga tuh? Lebih ke ini sih, kan yang pasti praktikum ya. Lebih banyak membahas cedera-cedera, terus kalau misalnya mata kuliah praktikum itu lebih ya kita kayak latihan gitu. Jadi di kelas dibuat track, jadi kita latihan. Nah itu kalau kataku sih seru banget sih. Jadi langsung nyobain gitu ya Mbak? Iya, jadi kayak kita benar-benar mencoba menjadi atlet gitu. Jadi kita nggak cuma teori aja ya kan Mbak? Enggak lah, kita kan praktek juga. Kita kan diploma 4, jadi pasti ada prakteknya, banyak prakteknya sih harusnya. Kan tadi kita udah bahas mata kuliah yang Mbak Put suka nih. Terus yang nggak disuka apa Mbak? Yang menurut Mbak Put susah banget. Susah ya. Kalau susah tuh sebenarnya mata kuliah utamanya si fisioterapi sih, kayak anatomi, biomed itu. Nah itu kayak apa ya? Itu benar-benar susah dipahami gitu. Kalau belum seret gitu. Jadi benar-benar kayak kamu harus suka dulu, baru bisa belajar, baru bisa memahami. Atau enggak anatomi itu ya sambil ngelihat tubuh kita sendiri gitu. Kan itu ada di tubuh kita sendiri kan. Tapi sejauh ini yang paling susah anatomi sih, anatomi biomekanik. Nah kesibukannya Mbak Puput nih di semester ini nih ngapain aja Mbak? Kan udah semester 7 nih. Semester 7 ya. Kalau di semester 7 ini, kalau sekarang nih lebih PKL sih, kan lagi PKL. Tapi kalau kemarin-kemarin tuh juga ada magang, terus magang di luar sih aku ya, ikut magang di kakak tingkat lah. Terus kalau sekarang lagi PKL sama ya ini semester 7 udah mulai skripsi gitu. PKL-nya di mana aja Mbak kita? Kalau semester 7 itu di RSUD Pamekasan, terus Rumah Sakit UNER, sama terus itu terakhir di YPAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat, SLB gitu. Boleh dong di-share pengalamannya PKL. Gimana sih? Kita tuh di sana tuh ngapain sih Mbak? Oke, mungkin yang lebih kerasa nih yang SLB ini ya, kan kalau yang Rumah Sakit UNER, Rumah Sakit Pamekasan ya kurang lebih kita tahu lah itu bentuknya rumah sakit, kasus-kasusnya seperti apa, alat-alatnya seperti apa, ruangannya seperti apa, kurang lebih mirip lah ya antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. Nah, untuk kasus-kasusnya juga ya kurang lebih mirip lah. Nah, untuk yang SLB ini kan kita nggak punya objek ya anak difabel kan. Nah, ketika kita masuk di situ hari pertama bener-bener kayak wah ada ya gitu makhluk Allah gitu yang dengan kekurangan itu masih apa ya kayak mau melanjutkan hidupnya gitu. Nah terus juga dari kita fisioterapisnya kayak wah dari yang dia nggak bisa apa-apa sampai paling nggak bisa berdiri, bisa duduk, bisa main-main gitu. Meskipun emang kita nggak bisa mengatasi keterbatasan yang lain ya, tapi kayak wah perannya kita segede itu ya di sini gitu. Jadi kita nggak cuma belajar gimana cara kita mengembalikan fungsi tubuh, tuh kita juga belajar tentang hidup ya Mbak ya. Iya benar. Lebih bersyukur lagi gitu. Benar. Nah lanjut nih Mbak, gimana nih menurut Mbak buat organisasi itu penting nggak buat kita sebagai mahasiswa? Kalau dari aku penting banget sih ya. Kalau aku sih dari SMP tuh udah organisasi, cuman SMA memang stop karena kayaknya susah banget buat ngatur waktunya. Terus akhirnya kalau kuliah ini aku mikirnya benar-benar perlu sih relasi itu ya. Kayak aku kan bukan asli Surabaya ya. Terus kayak aku istilahnya merantau lah ya meskipun dekat gitu. Tapi ini lingkungan baruku gitu. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Ada sih teman, tapi benar-benar nggak tahu, kayak baru tahu pas kuliah. Nah ya itu sih kalau misalnya kita nggak punya relasi terus kayak kita nggak bisa memulai hubungan gitu kan, itu kayaknya susah. Nah kalau aku sih ngerasanya dari organisasi itu kita bisa nungguin relasi-relasi baru, bisa kenal banyak orang lah. Oke, Mbak Puput dulu ikut organisasi apa nih Mbak? Dulu itu Hima pastinya ya, Hima terus IMVI terus sama ada Ormada.
Kan Mbak Puput nih juga ikut di Hima nih. Di Hima jadi apa Mbak dulu Mbak? Kalau waktu maba sama semester 2 tahun pertama lah ya. Tahun pertama itu jadi tahun pertama belum ya, tahun kedua semester 3 semester 4 itu alhamdulillah diamanahi jadi Wakahima 2. Terus tahun ketiga itu naik jadi Wakahima 1, alhamdulillah diamanahinya gitu. Terus suka dukanya tuh Mbak selama menjalani proses tuh? Kalau suka lebih ke ini sih, kan kebetulan semester 2 angkatanku kan udah COVID. Nah, jadi online. Kalau sukanya apa ya, kayak pas ketika offline udah semester akhir nih, ketika offline kumpul-kumpul lagi sama anak-anak kan, sama teman-teman, sama adik tingkat juga kan yang sebelumnya ospek sama online, terus akhirnya ketemu. Nah, itu serunya di situ sih, kumpul-kumpul, terus ngabisin waktu bareng. Ya pokoknya kumpul-kumpul main gitulah ya, nggak bosan di rumah terus kan. Kalau di rumah terus ya udah layar ngeliat laptop doang. Nah, kalau offline enak gitu. Nah, kalau dukanya ya ini sih lebih kan, ya posisiku kan Wakahima, disuruh netral kan, bukan dituntut netral. Nah, kayak memposisikan diri, kayak temenku sebenarnya salah, nah aku negornya gimana, terus temen yang lain salah, itu gimana nenanginnya, kayak lebih ke situnya sih yang susah. Terus sama yaitu karena dituntut buat netral, kayak aku harus nggak boleh berpihak ke satu sisi kan, jadi akhirnya ya udah agak berat di situnya aja sih kalau di organisasi. Manfaat apa nih Mbak yang paling Mbak Puput rasain selama ikut organisasi, baik yang di Hima sendiri ataupun yang di eksternal kayak Invi tadi sama Ormada? Relasi ya yang pasti, kayak aku nggak cuma kenal kalian aja kalau di Hima ya, kalau di luar bisa kenal yang lain, apalagi Ormada, kayak aku punya teman yang bisa diajak ngobrol bahasa daerah sendiri. Nah, terus kalau misalnya yang lain itu lebih ke profesionalnya sih, kayak gak menutup kemungkinan 3 organisasi ini bakal ada event yang berbarengan. Nah, kayak aku harus menentukan prioritas. Terus kalau misalnya ada masalah dengan partnerku, aku harus gak boleh nyampurin itu ke organisasinya. Terus sama memposisikan diri tadi itu menurutku penting sih, kayak aku harus kayak kita kan harus tahu ya kapan bersikap ke temen, ke adik tingkat, senior, junior, terus atasan, bawahan. Itu kan menurutku tuh, meskipun misal nih Yuka adik tingkat kan, tapi Yuka atasanku, nah aku tuh harus bertindak sebagai bawahan gitu. Tapi ya harus tahu lah ya, kayak kalau misalnya di kerja ya udah kita atasan bawahan, tapi kalau di luar adik tingkat, teman ya seperti itu. Harus bisa menempatkan diri Gitu. Nah, kan tadi kita juga bahas nih harus pintar-pintar bagi waktu. Nah, gimana nih Mbak strateginya dari Mbak Puput biar bisa bagi waktu antara organisasi, antara kuliah, dan antara sama keluarga atau main sama teman-teman? Oke, kalau aku nggak ada kayak patokan khusus ya, apalagi kan kemarin hampir 1,5 tahun selama di organisasi ini kan dipenuhi dengan online ya, jadi kayaknya kalau online tuh masih bisa ngatur waktunya enak gitu. Tapi kalau misalnya offline gitu, biasanya aku lebih suka ngerjain tugas atau belajar itu malam atau enggak subuh gitu. Emang kayak baru on jam segitu sih, tapi kayaknya nggak patut ditiru. Temukan kayak strategi belajarmu sendiri. Tapi kalau dari aku sih itu biasanya aku malam jam 10-an ke atas tuh aku baru buka. Sisanya aku me time atau enggak kita sama yang lain gitu, sama keluarga, sama temen gitu. Terus Mbak Puput kan ini udah semester 7 nih, udah semester akhir. Apa sih Mbak rencana kedepannya setelah Mbak Puput lulus? Kalau rencana aku dari awal pengen ini sih, kayak sekolah lagi yang pasti ya. Nah juga pengennya sih buka klinik. Amin. Bismillah. Ya pengen sekolah lanjut, terus ya itu pengen nyoba di luar negeri juga. Wah keren banget nih teman-teman ya. Terus kita kebetulan juga ada ini Mbak, pertanyaan dari followers Himavis. Oke. Kita lihat. Pelajaran fisioterapi itu apa aja sih Kak? Pelajaran fisioterapi ya buat
ini setahu aja ya, kayaknya tuh kalau nggak salah setiap 3 tahun kita berubah kurikulum kan. Dan yang di adik tingkat yang baru masuk sama sebelumnya ini udah beda kurikulum kan. Nah kalau di kurikulumku sendiri itu ya ada anatomi itu yang pasti ya, biomekanik itu pasti. Terus ada mata kuliah yang kayak umum gitu, ada kewarganegaraan, bahasa Indonesia, terus ada bahasa Inggris juga, terus ada fisika, kita ada fisika. Buat yang nggak pengen berhitung, mikirnya di sini nggak ada berhitung, itu salah. Di sini ada fisika. Terus mata kuliah yang memang jurus ke fisioterapi ya, kayak fisioterapi olahraga, kardio, respirasi, terus pediatri anak-anak, geriatri yang udah berumur, lansia. Sama apa lagi yang belum? Oh, neuro. Neuro itu tentang apa? Neuro itu tentang apa ya, otak. Kalau gampangnya orang-orang stroke gitu. Sasarannya orang-orang stroke. Nah, kita ada di pertanyaan terakhir nih udah Mbak. Apa pesan yang ingin disampaikan dari Mbak Put buat teman-teman nih? Apa ya, mungkin keadaannya teman-teman di sini sama kayak aku, kayak tidak direncanakan untuk masuk ke fisioterapi. Nah, tapi jangan terlalu membenci fisioterapi ini karena semester awal itu masih umum pendidikannya, masih mata kuliahnya tuh masih kayak SMA gitu, membosankan mungkin ya buat kalian yang memang mikirnya fisioterapi itu seru gitu. Nah, tapi nanti semester 2, 3 dan seterusnya itu udah mulai menjurus sih. Dan di situ mungkin kalian bakal tertarik, dan ya itu kayak kataku tadi, kalian gak cuma belajar anatomi, biomekanika, tapi bisa ngelihat kehidupan yang lain. Contohnya ya teman-teman kita yang difabel, terus kita bisa kayak ngelihat atlet-atlet itu gimana, terus cederanya bagaimana, kan kayak lagi hype gitu kan, World Cup gitu. Kita kayak tahu gitu kalau ada apa-apa itu kayak kita bisa nganalisis gitu. Terus kalau difabel menurutku tuh kayak mereka bisa menerima keadaan dirinya sendiri tuh udah wow banget gitu. Jadi kita kayak bisa belajar kehidupan juga. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa, adik-adik, misal ada yang kayak aku, kayak ya ibaratnya kecemplung gitu ya, udah kecebur gitu, udah kadung masuk, udah terlanjur masuk, nggak apa-apa belajar mencintai fisioterapi gitu. Nanti pasti ada hal yang bikin kalian tertarik. Udah. Semangat terus kuliahnya. Pasti bisa. Oke. Wah, makasih banget nih Mbak Uput udah ngasih informasi dan pengalamannya yang pastinya bakal bermanfaat banget nih buat kita-kita ini. Amin, semoga bermanfaat ya. Bermanfaat banget dong. Oke, makasih Mbak Uput buat informasinya, pengalamannya yang pasti bermanfaat banget nih buat kita atau buat adik-adik yang bakal mau ke fisioterapi. Jadi mereka punya pandangan nih, fisioterapi ini kayak gimana sih? Nah, sekian teman-teman buat Visio Podcast episode pertama. Sampai ketemu lagi di Visio Podcast episode selanjutnya. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. Yuk Mafis! Bye!